البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Ar-Ra'iyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid dan karya beliau astabahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke-61, pembahasan seputar tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau, qala al-mu'allifu astabahullah bayanu asyratis sa'ah. Penjelasan seputar tanda-tanda hari kiamat. Wa minha, diantaranya khurujud dajjal, keluarnya dajjal, munculnya dajjal. Dan perlu diketahui, dajjal ini sudah ada. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala merahasiakan di mana tempatnya. Kisah yang sahihah, waktu itu ada salah satu sahabat masyhur ma'ruf, yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Sebelum masuk Islam waktu itu, ketika masih berada pada kekufuran, berlayar dengan beberapa orang yang lain, kurang lebih 40 orang. Berlayar kemudian terdampar di suatu pulau atau sebuah pulau. Di sana bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan, namanya Jassasah. Jassasah ini karena mengerikannya itu rambutnya sangat tebal dan juga banyak, nggak nampak mana depannya mana belakangnya. Jassasah ini, dalam riwayat seperti itu. Ternyata Jassasah ini menunjukkan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu tentang tempatnya Dajjal. Diajak. Akhirnya bertemulah dengan Dajjal dalam kondisi dibelenggu Dajjal tersebut. Nah, tempatnya nggak diberitahukan secara pasti di mana. Oleh karena itu, karena nggak dipastikan, kita juga tidak bisa memastikan. Ada pun yang mengatakan itu di Cina, kemudian ada yang mengatakan itu di tempat yang lain. Itu semuanya hanya dugaan dan prasangka. Dalil sahih nggak ada. Yang jelas yang kita yakini, yang perlu kita imani, Dajjal sudah ada. Di mana? Di suatu pulau. Pulau mana? Wallahu alam. Dari itu aja. Paham ya? Seperti keberadaan Ya'juj Ma'juj sudah ada atau belum? Sudah ada. Bentengnya dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Di mana? Wallahu alam. Ada yang mengatakan itu benteng raksasa yang ada di Cina, macam-macam itu semuanya. Nah, barakallahu fiik, hanya dugaan dan prasangka. Kalaupun disebutkan dalam kisah-kisah, mungkin dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat yang muncul dari Bani Israil itu tidak bisa kita benarkan semuanya, dan juga tidak bisa kita salahkan. Tapi kita cek ulang, ada nggak pembenaran dalam As-Sunnah? Kalau ada pembenarannya, kita benarkan. Tapi kalau berseberangan dengan yang ada dalam Al-Sunnah, kita tolak. Tapi kalau nggak ada pembenarannya, nggak ada penyalahannya, diam. Itu Israiliyat seperti itu. Mafhum? Karena kadang-kadang lucu kalau kita jumpai dalam kisah Israiliyat, kadang penyebutan tentang sifat Ya'juj Ma'juj bentuknya kayak apa disebutkan. Wah, telinganya panjang, hidungnya ngeri, itu sebutkan. Paham ya? Tapi itu semuanya kan nggak ada yang sahih dalam As-Sunnah. Oleh karena itu, karena tidak sahih, kita tolak sifat-sifatnya bentuknya kayak apa. Tapi kita terima secara globalnya Ya'juj dan Ma'juj ada. Mafhum? Seperti itu, na'am. Karena kadang-kadang kisah dalam Israiliyat itu enggak semuanya benar tadi itu. Naam. Kita lihat barakallahu fiik, wa minha khurujud dajjal. Di antaranya tanda hari kiamat adalah keluarnya Dajjal. Sebelum kita baca juga sebagai gambaran, Dajjal berkuasa di muka bumi ini 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal membawa surga dan neraka dengan seizin Allah Ta'ala. Kanan dan kiri. Nerakanya Dajjal, surga bagi orang mukmin. Surganya Dajjal, neraka bagi orang mukmin. Jadi yang ngikutin Dajjal tertipu. Kebanyakannya adalah para wanita dan orang-orang Yahud. Itu pengikut Dajjal. Ciri-cirinya nanti kita sebutkan, disebutkan oleh beliau juga. Kita lihat apa yang disampaikan dulu. Kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah syartu dis-saati babun wasi'un. Yadharu Dajjalu syarran qad hadar. Apa artinya syartu di sini? Tanda. Tanda hari kiamat itu babnya sangat luas pembahasannya. Di antaranya yadharud Dajjal, munculnya Dajjal syarran dalam keadaan jelek. Qad hadar, sungguh telah hadir dan datang. Dajjal dah ada memang. Cuma di mana wallahu a'lam. Naam. Jadi hari kiamat kalau ditanya sudah dekat atau masih jauh, kita katakan hari kiamat sudah dekat.
Cuman kapan terjadinya wallahu a'lam. Disebutkan dalam riwayat hari Jumat. Cuman Jumatnya itu Jumat kapan wallahu a'lam. Mafhum? Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Beliau menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah seperti ini, kurang lebihnya. Jadi aku diutus dengan datang hari kiamat seperti ini keadaannya. Jadi jarak jari tengah dengan jari telunjuk jaraknya nggak terlalu apa? Jauh. Maksudnya sudah dekat. Ditegaskan lagi dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala mengatakan iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat dan terbelahnya bulan. Mafhum? Jadi hari kiamat sudah dekat. Cuman kita nggak penting tanyanya kapan-kapan, nggak penting. Suatu ketika ada orang Badui waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, Badui tersebut, ya Rasulullah mata sa'ah. Nah, dengan semakna itu ya, wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Kemudian Rasulullah SAW pun marah seraya mengatakan, ma'adattalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maksudnya kamu nanya-nanya mau ngapain gitu loh. Persiapkan saja sudah gitu loh maksudnya. Nah, karena yang paling terpenting mempersiapkan bukan memastikan kapan terjadinya. Jadi pahami ya? Yang jelas akan terjadi dan sudah dekat, kapannya wallahu alam. Mafhum? Kalaupun ada riwayat hari Jumat, Jumatnya kapan wallahu alam. Yang jelas sudah dekat dan tanda-tandanya sudah ada. Kita lihat. Qala asy-syarihu asbabullah syartu dis-sa'ati wa min muhimmatil aqidah as-salafiyah, termasuk akidah salafiyah yang penting zikru ma yata'allaq bi asyratis sa'ah, menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Asyrat itu tanda, alamat artinya. Paham ya? Asyrat itu artinya apa? Alamat, tanda-tanda hari kiamat sa'ah. Wa sumiyat bis sa'ah, kenapa dinamakan sa'ah? Sa'ah itu kan artinya jam kan aslinya kan? Waktu, jam. Li'anna laha waqtan la tataqaddamahu. La tataqaddamahu. Artinya apa? Dikarenakan dia itu punya waktu yang tidak ada yang mendahulunya. Waktunya beda dengan waktu-waktu biasa. Sehari seperti setahun, ya kan? Sehari berikutnya seperti apa? Seperti sebulan. Hari berikutnya seperti sepekan. Itu kan nggak seperti hari-hari biasa. Nggak seperti waktu-waktu yang lain kan? Wala tata'akhkhar anhu, dan tidak akan apa? Terlambat datangnya. Begitu datang pasti akan datang. Begitu telah datang waktunya pasti akan terjadi. Kama qala Allah azza wajal, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, faqad jaa asyratuha. Faqad jaa asyratuha. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Termasuk tanda-tanda hari kiamat di antaranya apa? Banyaknya kerusakan di akhir zaman, perzinaan, alat-alat musik, ya kan? Kemudian perkara riba, ya? Kemudian banyaknya orang-orang yang semula miskin kaya mendadak, bukan karena halal tapi haram yang mereka dapatkan. Pengembala kambing semula kemudian meninggikan bangunan, di antaranya itu kan. Kemudian banyaknya apa? Futuhat, kemenangan-kemenangan, peperangan terjadi, itu juga termasuk juga. Naam. Wa asyratuha munqasimatun ila qismain. Dan tanda-tandanya itu terbagi menjadi dua bagian. Munqasimatun ila qismain. Nah, kembali ke asyratnya berarti terbagi munqasimatun ila qismain, terbagi menjadi dua. Al-ula pertama, asyratun sughra. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Nanti ada yang sughra, ada yang kubra ya. Yang kecil dulu kita lihat. Misal mab'atsin Nabi SAW, seperti diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, termasuk tanda yang kecil ini. Karena Rasulullah SAW sudah diutus ya kan. Naam kata beliau wa fashwil kitab. Naam, dan tersebarnya apa? Kitabah, yaitu tulisan-tulisan. Artikel-artikel. Sekarang semakin tersebar kan sekarang. Naam, di akhir zaman ini. Karena sebutkan dalam asyratus sa'ah itu di antaranya itu tulisan-tulisan mulai dipermudah. Banyak orang yang nulis apa? Tidak harus dengan apa? Tidak harus dengan pena dan semisalnya, dengan alat-alat canggih. Itu di akhir zaman termasuk juga tandanya itu. Wasfashu az-zina, dan tersebarnya perzinaan. Wa fashu al-khamr, tersebarnya khamr. Ya kan? Mulai dari minuman, katanya minuman penyejuk hati, kemudian minuman air putih biasa, padahal mabuk kan. Al-ibrah bil haqa'iq, ya kan? Yang jadikan tolak ukur itu hakikatnya, mabukkan atau tidak itu loh. Walaupun namanya bagus seindah apapun, al mabukkan haram. Kullu muskirin haramun. Setiap mabukkan adalah haram. Wan narul lati takhrut minal Hijaz, dan api yang keluar dari Hijaz. Ini sudah berlalu ini. Cuman bukan di zaman kita. Paham ya? Wa fathul Konstantiniyah. Dikenal dengan Konstantinopel itu ya. Ini juga berlalu juga. Walaupun sebagian mereka ada yang mengatakan di akhir zaman, tapi sudah berlalu. Ini asyrat sughra. Wa fathu Baitul Maqdis, dan juga diberikannya kemenangan Baitul Maqdis. Jadi nanti atau barakallahu fiik disebutkan riwayat itu,
sempat dulu dikuasai orang kufar, kemudian direbut oleh orang-orang kaum muslimin, dan nanti akan dikuasai oleh kufar lagi. Dan akhir zaman akan terjadi peperangan lagi. Paham ya? Itu kisahnya masyhur, itu ma'rufah. Nah, ini termasuk tanda yang sughra, yang sudah berlalu. Jadi pahami? Ila ghadzalik minal asya' allati dzukirat. Dan selain itu dari perkara-perkara yang disebutkan, ini semua tanda yang kecil. Tanda yang besar ada, kita lihat Dajjal di antaranya. Asani asyratun kubra. Yang kedua adalah tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kal madhkur fi hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, apa asid ya? Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Biasanya Usaid, tapi nanti kita lihat lagi. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina." Suatu ketika Rasulullah SAW nampak di hadapan kami. Wa nahnu natadzakar, dalam kondisi kita sedang apa? Natadzakar, mengulang-ulang apa? Nah, mengingat-ingat perkara-perkara yang akan datang. Faqal, "Ma tadzakkarun?" Rasulullah langsung bertanya, "Apa yang kalian apa? Bicarakan? Apa yang kalian perbincangkan?" Qalu, "Nadhkurus sa'ah." Kita mengingat hari kiamat. Lihat, mereka mengingat hari kiamat. Menyebutkan, bincangkan tentang hari kiamat. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Masyaallah, ini tanda-tandanya ini. Beliau mengatakan sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tegak, tidak akan terjadi sampai kalian menyaksikan sebelumnya 10 tanda. Ini penting. Ini bantahan terhadap orang apa? Paranormal. Tukang terawang, tukang ramal. Banyak seperti itu. Nanti tahun 2030 kiamat katanya. Oh, tahu dari mana? Dulu pernah viral enggak? Tahun 99 dulu. Iya kan? Pernah dengar itu kan? Bulan 9, tahun 99, jam 9, katanya kiamat katanya. Ternyata cuma apa? Modal dusta biar viral. Allahul musta'an. Lihat ini. Ini penting sekali ini. Sesungguhnya kalian tidak akan apa? Sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi sampai kalian menyaksikan sebelumnya 10 tanda. Ini penting biar tahu. Apa 10 tanda? Fadzakara ad-dukhan, di antaranya asap, dukhan. Nah, jadi kalau belum terjadi ini bisa dikatakan apa? Belum terjadi hari kiamat. Yang kedua dajjal. Yang ketiga dabah, binatang melata yang keluar dari bumi. Ini semuanya kan belum terjadi kan? Dabah juga belum terjadi, dengan binatangnya apa Allah alam. Mafhum? Kemudian berikutnya wa tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Sekarang kan ma'ruf dari arah timur kan? Nah, nanti kalau sudah terbit matahari dari arah barat, itu termasuk tandanya juga. Nah, sekarang kan belum ada itu. Kok sudah ada yang nerawang itu loh. Iya kan? Nanti tanggal sekian akan terjadi hari kiamat. 2030. Nah, dulu 2020 ya kan? Maju-maju terus ujungnya. Allah musta'an. Tukang ramalnya bahaya sekali. Kita lihat sini. Wa nuzul Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam ini belum terjadi juga nih. Jadi sampai 10 tanda nanti ini baru akan apa? Tegak hari kiamat. Wa Ya'juj Ma'juj juga belum muncul. Maksudnya belum muncul, belum keluar, masih di dalam benteng, ya kan? Naam. Wa salasa khusuf, dan terjadinya 3 apa? Penenggelaman bumi. Khusuf, penenggelaman bumi. Khasfun bil masyriq, terjadinya apa? Ditenggelamkannya bumi di bagian masyriq, yaitu timur. Wa khasfun bil maghrib, terjadinya penenggelaman bumi di maghrib, bagian barat. Wa khasfun bi jaziratul Arab, dan ditenggelamkan apa? Bumi di tanah Arab. Dan ini memang realita, wallah alam, ya istilahnya belum tanda, walaupun belum tanda kubra. Tanda sughra yang sekarang antum saksikan dan mungkin kabar-kabar yang terjadi di Arab sudah mulai parah keadaannya kan. Nah, ini terjadi memang mulai parah dalam artian perempuan sudah diperbolehkan untuk apa? Kerja bebas, seperti apa? Menjadi tentara, ya kan? Kemudian di tempat-tempat umum, kemudian pantai-pantai dibuka. Nah, karena yang cerita orang Arab sendiri, maksudnya orang Arab Saudi sana cerita juga. Nah, ikhwah kita yang di Yaman sana, yang di Arab cerita juga, maksudnya sekarang keadaan sudah mulai enggak seperti dulu lagi. Walaupun secara global masih negara tauhid Saudi Arabia itu. Cuman kemaksiatan itu ada sekarang ini. Enggak seperti dulu. Dulu antum masuk bandara itu bisa dikatakan laki-laki semua. Paham ya? Nah, sekarang udah ada perempuan, sebagian sudah apa? Buka wajah, ya kan? Seperti itu. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Wa akhiru dzalik, dan tanda yang terakhir, narun takhruju minal Yaman. Api yang keluar dari Yaman. Tadrudun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia kepada apa? Ke padang mahsyar mereka, tempat berkumpulnya mereka. Nah, digiring nanti sana. Nah, ini 10 tanda ini kalau belum terjadi, nah,
belum disaksikan, maka belum akan tegak hari kiamat. Nah, para peramal kemana itu loh. Ya kan? Nah, mereka cuma mengandalkan apa? Nah, barakallahu fiik, keadaan mereka, hawa nafsu mereka untuk biar terkenal, ya kan? Oh, si fulan pandai meramal, ramalan ini si fulan Masya Allah terbukti, Allah musta'an. Kita lihat babun wasi'un, pembahasannya sangat luas. Lau aradal insana, lau aradal insanu an yadhkura asyratas sa'ati jumlatan yatulu dzalika wa tajidu dzalika fi misl an-nihayah. Ibnu Katsir, Masya Allah, lihat nih. Maksudnya, kalau seandainya ada seorang yang ingin apa? Menyebutkan tanda-tanda hari kiamat secara jumlah global, yatulu dzalik, akan panjang pembahasannya. Wa tajid, dan kamu akan menjumpai dzalik, perkara tersebut, fi misl, seperti kitab An-Nihayah. Ibnu Katsir. An-Nihayah maksudnya Al-Bidayah wa Nihayah maksudnya. Paham ya? Karena An-Nihayah, kalau An-Nihayah itu punya Ibnu Atsir. Ibnu Atsir. Kalau ini Ibnu Katsir itu Al-Bidayah wa Nihayah. Paham ya? Kalau yang An-Nihayah itu biasanya bahas seputar gharibul hadis. Paham ya? Seperti itu. Wa tadhkirah lil Qurtubi wa asyratus sa'ah li Yusuf Al-Wabil. Ini yang dibahas itu Ustaz Abu Asim itu sore biasanya. Ini kitabnya bagus juga nih. Asyratus sa'ah li Yusuf Al-Wabil, dikumpulkan semua tanda-tanda hari kiamat. Wal idha'ah fi asyratis sa'ah li Siddiq Hasan Khan. Itu semuanya kitab-kitab yang merangkum tentang apa tanda-tanda hari kiamat, dikumpulkan mulai dari sughra, kubra. Mafhum? Naam. Dan keadaan hari kiamat barakallahu fiik itu sangat mengerikan sekali. Kalau antum baca di awal surat Al-Hajj itu, nah, kalau kita bayangkan memang keadaannya sangat ngeri. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu dzati hamlin hamlaha atau kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna adzabullahi syadid. Lihat itu. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Goncangannya ngeri loh ya. Antum baca surat Az-Zalzalah itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi bumi ini goncang, setelah goncang langsung keluar benda-benda beratnya dari dalam bumi. Ngeri kan? Kalau kita bayangkan ngeri. Makanya disebutkan dalam hadis itu, orang yang paling jelek keadaannya adalah orang yang masih hidup dalam kondisi menyaksikan hari kiamat. Orang masih hidup dalam kondisi menyaksikan hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali di muka bumi tinggal orang-orang jahat saja. Orang mukmin kemana? Orang yang baik kemana? Allah Ta'ala setelah tragedi Ya'juj Ma'juj, itu Allah Ta'ala mengutus angin yang sangat halus lembut sutra. Setiap orang mukmin yang terkena angin tersebut wafat seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la taqumus saa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi tidak dikatakan lagi Allah Allah. Enggak ada ucapan la ilaha illallah. Ka'bah yang semula Allah Ta'ala jaga dan juga dijaga dari kejahatan siapa itu? Abraha waktu itu, di akhir zaman nanti enggak bisa. Allah Ta'ala takdirkan dihancurkan oleh sosok yang dikenal siapa? Du Suwaikotain. Ingat-ingat. Du Suwaikotain. Yukharibul Ka'bah yaumil qiyamah du Suwaikotain minal Habasyah. Nanti dari kiamat akan dihancurkan Ka'bah oleh Du Suwaikotain dari Ethiopia. Pendek, kecil, hitam, kedua betisnya kecil. Dikenal Du Suwaikotain ini yang akan menghancurkan. Padahal kalau kita lihat fisiknya kan enggak seberapa, tapi bisa menghancurkan. Karena orang jahat semua. Paham ya? Enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat sebutkan la taqumus saa'ah illa 'ala syirril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali apa? Nah, tinggal orang-orang yang jelek dan jahat di muka bumi ini. Allahumma sallim sallim. Jadi yang paling mengerikan dan paling jelek keadaannya adalah ketika datang hari kiamat dia masih menyaksikan. Nah, Allah musta'an. Jadi goncangan hari kiamat sebagaimana yang Allah Ta'ala ungkapkan tadi kan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha. Di hari tersebut kalian menyaksikan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang yang menyusui langsung lari dari yang disusui, bayangkan itu. Ibu menyusui anaknya langsung lupa, lari, ditinggal itu. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang hamil langsung gugur seketika. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Engkau melihat manusia kayak mabuk, padahal enggak mabuk. Kenapa kira-kira? Karena goncangan dahsyat itu. Walakinna adzaballahi syadid. Tapi azab Allah Ta'ala sangatlah pedih. Allahumma sallim sallim. Naam.
Kita lihat barakallahu fikum, kata beliau, yadharu ay yakhruju dajjal, keluar dajjal. Rajulun min bani Adam minal yahud. Dajjal ini adalah apa? Salah seorang lelaki dari Bani Adam, masih keturunan Nabi Adam, dari kalangan orang-orang Yahud. Makanya orang Yahud itu, mereka, barakallahu fi, ketika dikejar-kejar oleh pasukan Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin mukminun di akhir zaman nanti, lari mereka, sembunyi di balik apa? Pohon. Semua pohon, batu yang mereka pakai sembunyi ngomong, ya muslim ya Abdullah ta'al, khalfi yahudiyun uqtulhu. Artinya apa? Wahai muslim, wahai mukmin, sini kamu. Di belakangku ini orang Yahudi, bunuh dia. Semua bicara, kecuali pohon apa? Gharqad. Pohon gharqad inilah yang enggak mau bicara. Makanya ada kisah katanya di negara Israel sana, mereka apa? Menanam pohon gharqad untuk apa? Mereka sembunyi katanya. Allahul musta'an. Berarti mereka udah persiapan ya. Allahul musta'an. Tetap apa? Justru apa? Semakin nampak juga seharusnya, kan berarti yang enggak ngomong ini berarti gharqad itu loh. Intinya apa? Dihinakan nanti. Dihinakan. Dajjal ini salah seorang lelaki dari Bani Adam dari kalangan Yahud. Yakunu fi akhir zaman a'warul ain. Lihat ini. Dia akan datang nanti di akhir zaman. Datang maksudnya keluar, sudah ada sekarang dibelenggu. Dalam keadaan kedua matanya itu a'war. A'war itu atau terjemahan bebasnya picak. Paham ya? Rusak kedua matanya. Kalau a'war itu terlihat di kamus itu picak. Picak itu buta. Paham ya? Butanya bukan buta sembarang ini. Kita lihat dulu butanya bagaimana. Amal ainul yusra, adapun mata kirinya famamsuhatun, picak rusak, enggak bisa melihat. Wa amal ainul yumna, adapun mata yang kanan faka'annaha inabatun tafiyah, maka seakan-akan seperti anggur yang busuk. Tapi ya namanya kejahatan luar biasa yang Allah takdirkan untuk menguji itu ya. Fa'auruhu fi ainaihi jami'an, maka rusak matanya tersebut. Istilahnya terjemahan bebasnya itu picak. Itu pada kedua matanya semuanya. Cuma yang satunya benar-benar enggak bisa melihat, yang satunya apa? Seperti anggur busuk tadi itu. Allahul musta'an. Wa yakhruj 'ala himarin rijsun 'ala rijs. Dia keluar di atas keledai. Yang najis di atas kenajisan. Kama qala Hudzaifah bin Usaid. Sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah ibn Asid tadi ya. Al-Ghifari. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billahi min fitnatihi. Dan sungguh Rasulullah SAW perintahkan agar kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari fitnahnya. Ini jangan lupa, yang belum hafal dihafalkan. Tapi insyaallah dah hafal semuanya ya. Di akhir tasyahud itu. Wa syarrihi fis shalah, dan juga meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari fitnahnya dan kejelekannya di dalam salat. Dibaca di akhir tasyahud itu. Ya kan? Kita lihat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah SAW, maka dari Abi Hurairah anhu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwad billah min arba'. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, paham ya, doanya sudah kita lewati, zikirnya bagaimana? Setelah selawat Ibrahimiyah itu ya, falyata'awwad billahi min arba', maka hendaknya dia berlindung kepada Allah Ta'ala dari 4 perkara. Apa perkara tersebut? Pertama, min adzabi jahannam, wal iyad billah, ngeri. Neraka jahanam itu ngeri. Batu itu kalau dilemparkan dari atas, itu sampai ke yang paling bawahnya, itu sekitar apa disebutkan dalam hadis itu sab'una kharifah, 70 tahun. Baru sampai. Ngeri sekali. Allahumma salim sampai Rasulullah mengatakan ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan secuil kurma. Maksudnya secuil kurma itu disedekahkan ikhlas karena Allah Ta'ala itu bermanfaat sekali gitu loh. Paham ya? Walaupun sedekahnya sedikit tapi tujuannya tadi itu untuk mengentaskan dari apa? Adab neraka. Wa min adzabil qabri, yang kedua, berlindung dari adab kuburan. Ini juga ngeri juga ini. Wal iyad billah. Allahumma salim. Kenapa demikian? Karena di dalam kuburan itu ada dua kemungkinan. Imma diadzab, imma mendapatkan kenikmatan. Tergantung amalannya. Amalan yang baik itu akan senantiasa menemaninya. Amalan yang jelek pun menemani dalam kondisi dia apa? Tersiksa. Mafhum? Maka sebutkan dalam hadis itu, ketika dikuburkan, ya kan, kemudian orang yang mengantar itu pada pergi, itu kedengaran suara gesekan sandalnya. Si mayit itu dengar. Paham ya? Setelah itu didatangi dua malaikat, Munkar dan Nakir. Didudukkan si mayit. Didudukkan kemudian ditanyai, man rabbuka, man nabiyuka, madinuk. Lihat, pertanyaannya 3 ini. Enggak ada pertanyaan hartamu berapa, rumahmu berapa, kamu orang miskin orang kaya, enggak ada pertanyaan itu. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. 3 pertanyaan ini
jangan pernah disepelekan, karena orang-orang awam kadang menyepelekan. Wah, 3 pertanyaan ini kecil katanya. Daripada jawabnya nanti sekarang aja katanya. Ini menyepelekan, ini bahaya. Karena yang bisa jawab ini siapa? Orang-orang yang kokoh imannya di dunia dan di akhirat kelak. Allah Ta'ala berikan kekokohan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Allah Ta'ala kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga di akhiratnya. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya. Ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dia cuma mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku cuma mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku ikutin, taklid sampai terbawa dalam kuburan. Wal'iyadzubillah. Makanya dilarang kita taklid kepada para tokoh, para ustadz atau para syekh kalau seandainya kita istiqomah kepada dalil. Paham ya? Mustaqimun mutamassikun bid dalil. Paham ya? Taklid muqallid jangan. Paham ya? Sama-sama Syekh Mukbil waktu itu mengatakan ma yuqalliduni illa saqit. Dengan semakna itu. Tidak ada orang yang takut kepadaku kecuali akan jatuh dia. Karena takut kepada sosok orang itu enggak boleh. Karena orang ini selama dia masih hidup enggak masuk itu loh. Paham ya? Bisa terjerumus dalam kesalahan, dalam kebatilan, tapi kalau ingin berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak pernah salah itu sudah. Mafhum? Makanya tidak asing lagi kalau kita saksikan dulu seorang dai mengharamkan gamal hukum nyawa, sekarang menghalalkan. Sebenarnya mereka yang berubah pemikirannya, berubah pendapatnya, dalilnya masih utuh gitu loh. Makanya kalau orang berpegang teguh dengan dalil, selamat dia. Ya kan? Nah, si dai tadi terjerumus, dia selamat megang dengan dalil tadi itu. Nah, itu pentingnya apa? Berpegang teguh dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun fanatik, asabiyah terhadap para tokoh, ustadznya, syekhnya, gurunya jangan. Sampai-sampai ada ungkapan para ulama itu, nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bis-sunnah. Kami atau kita membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia di atas as-sunnah. Jadi selama dia di atas sunnah, kita bela. Selama di atas Al-Qur'an Sunnah, kita apa? Bela. Tapi kalau udah berseberangan, dinasihati kok nolak, bantah, bangkang, ngayal, bandel, awan ya. Assalamualaikum. Nah, kenapa? Waspada. Yang seperti itu berarti dia tidak apa? Tidak mau menerima apa? Kebenaran. Allahul musta'an. Dan lihat berikutnya. Jadi ketika di dalam kuburan ditanya tidak bisa jawab tadi, apa ancamannya? Dibentangkan kasur dari neraka. Waliyadzubillah. Disempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya apa? Bersilang. Ngeri atau tidak? Ngeri. Allahumma salim salim. Kemudian apa? Ditampakkan di hadapannya apa? Neraka. Waliyadzubillah. Sampai si mayit takut mengatakan, ya Rabb la tuqimus sa'ah. Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut itu loh. Yang kedua yang bisa jawab, man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuk? Siapa Rabbmu? Rabbunallah. Man nabiyuk? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma dinuk? Dinul Islam. Dinuna al-Islam. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabi kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam. Yang bisa jawab, dibentangkan kasur dari surga. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian ditampakkan di dalamnya surga. Karena begitu senangnya, bahagia si mayit, dia mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah. Wahai Rabb, tegakkan hari kiamat. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Karena ada ciri khusus yang ini kita harapkan juga berusaha semaksimal mungkin. Ciri khusus orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itulah yang kita harapkan. Paham ya? Tapi 4 syarat. Syarat pertama, tidak meminta di ruqyah. Syarat kedua, tidak berobat dengan kai. Syarat ketiga, tidak tatoyur. Syarat keempat, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Semoga kita termasuk mereka ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Nah, berikutnya, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Karena di saat ada kehidupan, kita sekarang hidup ini kan, selama kita masih hidup, fitnah pasti ada, ujian pasti akan datang. Hanya saja ujian tersebut berbeda-beda. Ada yang diuji dengan ujian yang berat, ada yang diuji dengan ujian yang ringan. Tapi ingat, percayalah, semakin kalau dia itu semakin kuat imannya, kok diuji, itu justru semakin Allah cinta kepada hamba tersebut. Tapi dia ridho, pasrah dia dengan ujian tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia mengatakan, innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Sesungguhnya Allah Taala itu kalau mencintai suatu kaum menguji mereka. Jadi jangan pernah berharap enggak terlepas dari ujian, jangan. Tapi siap menghadapi ujian. Karena ujian itu pasti akan ada selama kita masih hidup ini ya. Nah, dan barang siapa yang ridha mendapatkan keridhaan Allah Taala,
dan barang siapa yang tidak terima, murka, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu selama kita masih hidup pasti ada. Ujian berupa ekonomi, ujian berupa dimusuhi tetangganya, ya kan? Ujian berupa dimusuhi saudaranya sendiri, itu ujian semua itu. Namanya, nah, ujian berupa harta, ujian bukan? Ujian. Nah, ujian berupa kemiskinan, kekayaan, ujian semua itu. Mahum. Nah, wal mamat, dan fitnah kematian. Setelah kematian ada fitnah, di antaranya pertanyaan dalam kubur itu. Mahum. Yang terakhir, wa min syarri al-masih dajjal, dan berlindung dari kejelekan apa? Kejelekan al-masih ad-dajjal. Dikatakan masih karena apa? Mamsuhul ain, matanya tertutup, picak, buta sebelah. Nah, sebagian mereka mengatakan buta dua-duanya, yang satunya nggak bisa melihat, yang satunya apa? Bagaikan apa? Bagaikan anggur yang busuk tadi itu. Sedangkan al-masih, Isa al-masih, kenapa itu kalau itu al-masihnya itu? Karena ada al-masih ada dua kan? Nah, Isa bin Maryam digelari al-masih. Sedangkan apa? Ad-dajjal digelari al-masih. Kalau dajjal ini masih mamsuhul ain, matanya terhapus. Paham ya? Sedangkan al-masih Isa bin Maryam, al-masih karena dia yang akan menghapuskan dajjal nanti. Paham ya? Akan menghapuskan dajjal, yang akan menumpas dajjal ketika beliau sholat di belakang Imam Mahdi, kemudian setelah selesai sholat, beliau keluar, langsung orang-orang kufar Yahud lari tunggang langgang tuh. Dikejar orang muslim, dibunuh. Dajjal lari juga. Lari sampai tempat namanya Babuluddin, di situ langsung dibunuh. Dia leleh bagaikan garam dalam lautan itu. Paham ya? Nah, Allahumma salim itu yang kita baca. Ada punya berikutnya kisahnya panjang juga mengenai barakallahu fiik, kisah mengenai apa barakallahu fiik, tanda-tanda yang berikutnya insyaallah pada pertemuan akan datang karena kisahnya panjang walaupun satu hadis tapi panjang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.